Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadika salihin wa farij kurubana wal muslimin ya arhamar rahimin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Melanjutkan dari pembahasan asbabut tayamum yang kedua, yaitu sakit, sampai di dalam pembahasan amma idza khafa min isti'malil ma'i fi udwin min a'dha'il wudu fil hadathil asghar au ayyi juz'in min jismihi fil hadathil akbar fa innahu yaghsilu sahih wa yatayammam anil alil. Adapun jika dapat menggunakan air pada sebagian anggota tayammum, anggota wudhunya, tidak sebagian lainnya. Ini gambaran di dalam hadas kecil. Misal ada luka, entah itu di tangan, di kepala, atau kaki, yang tidak memungkinkan terkena air karena dapat menambah sakit parah, benyek, dan yang lain sebagainya, maka baginya tetap wajib wudhu menggunakan air. Di mana? Di anggota wudhu yang sehat. Kalau kita misalkan lukanya itu ada di kepala, kepala ini secara keseluruhan ya, kepala secara keseluruhan. Akan tetapi wajah, tangan, dan kaki nggak ada masalah, maka dia wajib membasuh wajahnya, tangannya, dan kakinya dengan air. Adapun kepala, karena dia tidak bisa mengusapnya dengan air, maka ada kewajiban baginya tayamum. Jadi selain dia berwudu, dia juga tayamum. Untuk apa tayamumnya? Tayamumnya untuk mengganti anggota wudhu yang tidak dibasuh oleh air. Apa? Kepala. Kepala secara keseluruhan. Nggak bisa dia basuh sedikit dengan air, nggak ada yang bisa. Secara keseluruhan sakit. Misalnya ini. Lah dia basuh dengan air nggak memungkinkan karena membahayakan. Ya apa? Dia tayamum, dia wudhu untuk membasuh wajahnya. Dia juga wudhu untuk membasuh tangannya. Baru setelah itu tayamum. Tayamum dengan mengusap wajah, mengusap tangan, lalu melanjutkan wudhunya dengan membasuh kaki. Paham ini? Nah, ini kalau luka ada di kepala. Seperti itu juga kalau misalnya luka ada di tangan.
tangan kanannya dari ujung sampai sini misalnya luka, ini kalau kena air membahayakan. Kiri nggak apa-apa, dia harus membasuh wajahnya dengan air, wudhu, kemudian membasuh tangan kirinya dengan air, kemudian tayamum, mengusap wajah, mengusap tangan. Lah ini kena debu nggak masalah, kanan kirinya ditayamumi. Setelah itu mengusap kepala dengan air, membasuh kakinya dengan air. Paham ini ya? Ini kalau apa? Kalau ada sakit di sebagian anggota wudhu, maka dia wajib berwudhu untuk anggota yang sehat, lalu tayamum sebagai ganti sebagian anggota yang tidak boleh terkena air. Kapan tayamumnya? Tayamumnya ketika sampai di tempat sakit. Sakitnya di kepala. Berarti ketika setelah membasuh kedua tangan, nggak bisa dia melanjutkan membasuh kaki. Tayamum dulu, baru melanjutkan membasuh kaki. Atau kalau lukanya di tangan, dibasuh dulu yang sehat, tayamum baru melanjutkan ke kepala dan kaki. Tidak boleh berpindah dari kewajiban yang lain setelah menyempurnakan yang tangannya tadi nggak sempurna kan, karena nggak dibasuh. Ya apa supaya sempurna? Tayamumi dulu. Nah baru kita lanjutkan kepala dan kaki. Itu kalau untuk hadas kecil. Tapi kalau untuk hadas besar, janabat, karena keluar mani atau haid, nifas dan semisalnya, ya apa? Kapan tayamumnya? Boleh memilih. Boleh tayamum dulu baru mandi, atau mandi baru tayamum. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu harus wudhu dulu, baru ketika sampai di tempat yang tidak dapat sempurna dia berwudhu, di situ dia tayamum baru melanjutkan wudhunya. Tapi kalau janabat enggak, pilihan, boleh tayamum dulu, boleh mandi dulu. Afdalnya tayamum dulu baru mandi. Karena apa? Karena janabat ini tidak ada anggota tertentu, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lah misalnya ada di perutnya luka yang dilarang kena air, atau di pahanya misalnya ada luka yang dilarang kena air. Lah sedangkan yang lain nggak masalah kena air. Ya apa? Ya sudah mandi dengan air. Lah kemudian untuk sedikit anggota dari tubuhnya yang tidak kena air ini dia menyempurnakannya dengan tayamum. Lah tayamumnya kapan? Tayamumnya terserah, mau setelah mandi atau sebelum mandi. Paham ini? Nah. Lah dalilnya mana? Dalilnya hadisnya Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Jabir. Kharasna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sih. Kita pernah keluar bepergian. Salah seorang dari kita, katanya sahabat Jabir, kepalanya kena batu, luka, lecet. Di waktu malam, janabat ini orang yang kepalanya kena batu luka, ini janabat. Bertanya dia kepada teman-temannya yang bersamanya. Apa yang dia tanyakan? Ditanyakan, hal tajiduna li rukhsah fi tayamum, apakah ada kebolehan untuk kutayamum? Kata teman-temannya yang ditanya, mana jidulah karokhsah, nggak ada.
aku perhatikan kamu ini nggak ada kebolehan untuk tayamum. Karena apa? Kamu mampu memakai air. Anggaplah yang bersama dia saat itu belum mendalami ilmu fikih atau tayamum, sehingga dianggap karena bisa pakai air, ya harus pakai air. Nah, katanya dia, oh enggak, kamu karena bisa pakai air, enggak ada kamu rukhsah, kebolehan untuk tayamum. Mandi, karena mandi mati, ya mati. Ketika datang ke Nabi tanya, diceritain Nabi tentang yang terjadi, tanya. Akhirnya kata Nabi, kalian ini telah membunuh teman kalian. Nah, dianggap membunuh. Karena apa? Nah, mestinya enggak kamu lakukan seperti itu, tapi kamu lakukan. Nah, semestinya apa yang harus kamu lakukan? Tanya. Kalau memang kalian kurang mengerti, kurang paham. Karena obatnya orang yang tidak bisa menjelaskan itu adalah bertanya. Artinya apa? Yang kurang mengerti jangan menjelaskan, tapi hendaknya bertanya. Karena apa? Karena semestinya bagi dia cukup tayamum. Nah, mengikat yang luka, kemudian dia tayamum untuk yang tidak dibasuh, mandi untuk yang lainnya. Artinya apa? Yang dibasuh jangan dikena air, tapi anggota yang tidak luka itu basuh dengan air, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, itu pembahasan. Ada pembahasan lagi sekarang. Di anggota wudhu atau di anggota badan. Kalau kita mengatakan anggota wudhu itu berarti untuk hadas kecil. Kalau di badan berarti hadas besar. Kalau ada di anggota wudhu perban, kalau ada perban di anggota wudhu, luka di perban, gimana? Dibiarkan perbannya, kemudian dia wudhu dan tayamum, apa dilepas? Ngelihat. Wajib dilepas dalam 3 gambaran. Wajib dilepas perban itu dalam 3 gambaran. Yang pertama, yang sakit bisa kena air. Boleh kena air alias tidak membahayakan. Ada luka, memang diperban, tapi kalau kena air nggak masalah. Gitu. Kalau kena air nggak masalah. Maka ketika mau wudhu, kalau lukanya itu ada di anggota wudhu, kita bahas di anggota wudhu, maka wajib dilepas perbannya. Kenapa? Karena yang lukanya itu nggak masalah kena air. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memungkinkan kena air. Lukanya kalau kena air bisa membuat tangannya cacat. Misalnya ini. Lah, nggak bisa kena air berarti lukanya. Akan tetapi perban itu kan muter. Misalnya lukanya di sini. Luka di sini. Nah. Lah perban kan muter. Lah, yang dikelilingi perban ini bisa kena air. Jadi sekitar luka itu bisa kena air. Maka tetap wajib melepas perbannya untuk membasuh yang tidak luka. Nah, sini misalnya lukanya di sini bunder. Berarti bunder ini nggak boleh kena air karena membahayakan. Tapi selain bunderan ini, yang tertutup perbannya wajib dilepas. Untuk apa? Dibasuh dengan air. Paham ya? Itu 2. Yang ketiga,
kalau lukanya itu di anggota tayamum. Anggota tayamum hanya dua, wajah dan tangan. Ya. Wajah dan tangan wajib dilepas juga. Kenapa? Supaya tayamumnya sempurna. Lukanya nggak boleh kena air. Wajib tetap dilepas. Untuk apa? Supaya bisa ditayamumi lukanya ataupun yang bukan lukanya, supaya sempurna tayamumnya. Paham ya? Nah, saya ulangi, kalau di anggota wudhu ada luka yang diperban, maka wajib dilepas perbannya di dalam 3 gambaran. Yang pertama, kalau mungkin lukanya dibasuh dengan air. Yang kedua, tidak mungkin dibasuh dengan air, akan tetapi tetap wajib dilepas untuk membasuh yang sehat dengan air. Yang ketiga, kalau luka ada di anggota tayamum dan mungkin dihusap di bawahnya atau di lukanya atau di sekitarnya itu dengan debu, maka wajib dalam 3 gambaran ini. Nah, kemudian ada pertanyaan, ada permasalahan lagi. Ada permasalahan? Nah, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ini. Ya. Nah, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Permasalahan yang lain dari permasalahan yang ada di dalam sakit. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan menambah keilmuan kita, pengetahuan kita, dan hendaknya kita amalkan kepada yang lain agar apa yang kita dapatkan lebih sempurna dan lebih manfaat dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil